Hai Digitalian, kembali lagi bersama saya Kak Aswan. Kali ini kita akan membahas mengenai sumber sejarah, yaitu sumber bukti tekstual. Bukti tekstual merupakan sumber tertulis yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian penting. Bukti tekstual dapat dibagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama ialah karya sastra. Karya sastra merupakan pengungkapan ekspresi manusia yang berasal dari pemikiran, pengalaman, pendapat, atau perasaan ke dalam bentuk yang imajinatif. Dapat juga diartikan sebagai cerminan pengalaman atau data asli yang dibalut ke dalam bentuk yang estetik melalui media bahasa. Karya sastra biasanya ditulis oleh orang yang memiliki kemampuan seperti sastrawan dan penulis atau orang yang memiliki kuasa pada masanya. Contohnya seperti raja dan bujangga. Adapun hasil-hasilnya seperti Kitab Pararaton, Sutasoma, dan Negara Kertagama. Yang kedua ialah laporan. Laporan dapat diartikan sebagai penyampaian berita, keterangan, atau pertanggungjawaban terhadap suatu kewajiban atau kejadian tertentu yang disampaikan dalam bentuk tertulis. Isi laporan lebih banyak didominasi oleh data-data kuantitatif atau angka seperti jumlah pendapatan, jumlah penduduk, jumlah kematian, dan jumlah kelahiran. Dan laporan jarang dilengkapi dengan penjelasan. Yang ketiga ialah surat. Surat dapat berupa tulisan pendek atau panjang yang dilengkapi oleh lampiran. Surat merupakan data yang penting bagi penelitian sejarah karena di dalam surat dan lampirannya dapat berisi informasi yang kita butuhkan. Yang keempat ialah surat kabar. Surat kabar dapat berisi berbagai berita seperti berita politik, ekonomi, sosial, dan budaya, di mana berita tersebut dapat berfungsi bagi penelitian sejarah sebagai sumber sejarah. Sumber sejarah akan dipilah dan dipilih sesuai dengan tema penulisan sejarah. Dan juga berita satu dan berita yang lain di surat kabar satu dan surat kabar yang lain akan berbeda karena subjektivitas. Yang kelima ialah surat pribadi, buku harian, dan memoirs. Surat pribadi sebagai sumber sejarah dapat memuat pokok pembahasan mengenai hubungan, lembaga sosial, tata susila, dan adat istiadat. Buku harian merupakan dokumen yang sangat pribadi dan sangat jarang ditemukan. Apalagi di Indonesia, buku harian baru masuk pada beberapa dekade terakhir dan juga hanya digunakan oleh kalangan bangsawan atau pejabat pemerintah dan juga kaum-kaum elit. Memoir merupakan sejenis dokumen pribadi yang lebih banyak menyinggung masalah umum daripada masalah pribadi. Kebanyakan dari memoir ini lebih banyak berupa kisah perjalanan sehingga data yang ditemukan berupa keadaan kota, daerah, atau suatu negeri. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Hanya di Buku Digitalku, media belajar era masa kini. Sampai jumpa.